Ya, Pak Agung, di perbincangan kita sebelumnya kita sudah ada gambaran tentang apa yang disampaikan Pak Agung. Tapi secara pribadi saya masih takut untuk melepas itu. Itu karena apa, Pak? Kalau takut sebagian besar itu karena stigma masyarakat. Karena tidak ada orang yang akan tahu, tidak ada orang yang akan ngurusi keyakinan orang pada dasarnya. Karena itu kan hak sendiri kan. Saya misalnya, kalau saya secara keyakinan pribadi yang privat saya tidak beragama, kan nggak ada orang yang tahu. Nah, saya akan takut ketika orang-orang menanyakan kok saya tidak ke tempat ibadah, kemudian mereka akan memberikan cap tertentu. Itu kan stigma. Sehingga saya dijauhi, dianggap menyesatkan, misal dianggap mengganggu, mengikuti aliran setan misalnya gitu kan. Nah ini kan stigma kan, stigma. Tapi selama Pak Ben kemudian berbuat baik, tidak mencelakai orang, tidak memprovokasi orang, ya apa salahnya? Karena itu ranah privat. Dan dijamin sama negara. Dijamin secara konstitusional, karena itu adalah kepercayaan yang diyakini. Dan dijamin menjalankan sesuai dengan kepercayaan Pak Ben. Sesuai kepercayaan dan sesuai agama yang dipeluk di Indonesia, diyakini itu. Secara administratif kalau itu. Secara administratif. Karena Indonesia baru mengakui 6 agama ya. Apa aja itu Pak? Secara administratif ya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah mungkin perkembangannya nanti akan nambah banyak ya. Kita nggak tahu. Tetapi kan itu secara administratif, bukan secara keyakinan. Kalau zaman dulu 5 ya yang diakuin ya? Ya karena Konghucu kan belum kan? Belum. Baru-baru ini aja ya? Baru setelah Gus Dur ya. Iya. Jadi ini agama baru atau gimana? Oh, bukan agama baru. Kalau agama kan enggak. Agama yang diakui, baru diakui di Indonesia. Gitu. Iya. Nah sekarang kalau melihat bahwa agama itu banyak sekali, kan banyak sekali yang bisa diakui kan. Tetapi kenapa itu tidak? Ya mungkin terkait dengan sosial politik. Kalau terlalu banyak yang diakui, kemudian yang memeluk agama yang lain-lain ini banyak, nanti pas kampanye susah. Wow, iya. Suara terpecah. Terpecah banyak. Ini masalahnya kan itu. Tidak menguntungkan bagi pihak tertentu. Makin dikit itu kampanyenya makin mudah. Gitu. Biaya irit. Untuk memobilisasi kan lebih mudah. Iya. Nah tetapi memang ada Pak, ada yang seperti itu. Ya mungkin. Kan. Ini kan karena kemungkinan itu kan banyak kan. Jangankan agama. Gitu. Orang suku aja bisa dimobilisasi. Ras. Itu kan bisa dimobilisasi. Padahal negara sudah. Ya, kita nggak usah ngomongin agama misal. Kalau mobilisasi, buruh saja bisa dimobilisasi. Oh iya. Pegawai negeri bisa dimobilisasi. Nah, semua hal kan bisa dimobilisasi. Bukan hanya masalah agama. Kalau bicara tentang itu. Pegawai negeri nggak boleh dimobilisasi, tapi buruh boleh. Zaman dulu itu boleh dimobilisasi kan. Iya pernah kita mengalami orde itu kan. Kita mau nyoblos apa aja kalau kita pegawai negeri sudah tercatat. Iya. Nggak boleh milih yang lain. Itu udah kayak ini Pak ya. Jadi kalau agama sudah ditetapkan ya, ini ya Tuhanmu ini. Nah itu kan untuk satu fase sosial masyarakat tertentu mungkin itu dibutuhkan. Masyarakat yang belum bisa diatur, yang harus ada pemerintahan otoriter. Loh, pemerintahan otoriter itu kan kalau memang dia sesuai dengan satu kondisi tertentu, oke-oke aja kan. Malah bagus, karena kalau tidak otoriter, negaranya itu kacau balau malah. Harus dipimpin oleh orang yang tangan besi, misal. Nah, kalau fasenya misalnya masyarakat, sosial masyarakatnya memang fasenya itu, ya pimpinannya harus otoriter. Iya. Nah, kalau nggak gitu nggak teratur kok.
harus lebih keras Wah, dari itu ya. iya. Kalau cuma dihimbau jangan mencuri, kami harap kalian itu tidak berbuat yang merugikan, mohon maaf gitu. Kalau kalau pimpinannya yang seperti itu, masyarakat nggak bisa diatur. Wah, harus lahir pimpinan yang otoriter. Saya nggak mau tahu siapa yang mencuri hari ini, potong Sikat. tangan. Nah, ini kan bukan tentang masalah benar dan salah. Tapi di agama tertentu ada Pak yang menerapkan itu. Ada. Kenapa? Karena kondisi sosio masyarakat saat itu memang dibutuhkan aturan itu. Kalau tidak, orang akan melakukan itu terus kok. Ya. Bahkan gini Pak Ben, bahkan ada satu kondisi sosio masyarakat yang ketika kalau dia meyakini tentang reinkarnasi, maka dia memilih saat ini dia berbuat jahat. Loh, Apa alasannya? loh, kalau aku mati, nanti aku berbuat baiknya di kehidupan selanjutnya aja. Masih ada waktu ini. Masih ada waktu tuh. Loh, itu kan artinya bahwa faham itu bisa disalahgunakan kan? Makanya kan kalau kemudian ada yang melihat, oh, faham reinkarnasi tidak bisa diterapkan di daerah ini. Saya ketika ada di daerah ini dan saya menjadi utusan, saya akan bilang nggak ada reinkarnasi. Karena saya lihat kalau kamu menganut faham reinkarnasi, wah rusak. Wah mendingan berbuat foya-foya saat ini. Karena fahamnya nggak apa-apa. Nanti kalau mati pun aku akan jadi binatang. Setelah aku jadi binatang, aku berbuat baik, nanti jadi manusia lagi kan gitu. Itu malah bisa jadi pembenaran kan, karena masyarakatnya belum siap untuk itu. Maka mendingan nggak ada. Ya. Jadi memang pemahamannya juga harus disesuaikan dengan Harus kondisi diselesaikan, masyarakat. ya. Dan kita masih harus melihat kan kondisi sosio masyarakat, latar belakang budayanya seperti apa untuk menerima sebuah ajaran. Ya. Ya sama seperti kondisi negara kita. Ya. Kalau kondisinya kemudian kondisi negara yang bebas atau kondisi negara yang liberal, nggak cocok dengan negara bentuk kepulauan, kan nggak cocok. Kalau kemudian negara bentuk kepulauan, kemudian ini dipimpin oleh orang yang otoriter, karena kemajuan teknologi, nggak cocok juga. Sudah nggak cocok. Karena orang bisa mengakses informasi dari mana saja. Nah, sehingga otoriter itu sudah nggak cocok. Nah, ini kan karena berkembang kan, budaya berkembang, kondisi sosio masyarakat berkembang, makanya kan bentuk-bentuk seperti itu juga berkembang. Kalau tadi otoriter kan dalam dunia politik dan pemerintahan. Kalau dalam agama boleh nggak otoriter? Kalau kemudian agama ini tujuannya, sekali lagi, kalau memang ada tujuan agama yang mengembangkan umat, kemudian ada tujuan-tujuan tertentu di dalam agama itu, ya agama harus otoriter. Karena kalau tidak kan orang akan menjadi bebas. Bebas untuk keluar dari agama, memeluk agama baru yang cocok. Bebas memeluk agama baru yang cocok. Pindah sana, pindah sini. Walaupun itu adalah hak kan. Tetapi agama ini kan nggak mau kehilangan umat. Maka dia menjadi otoriter. Otoriternya itu dengan menebar ketakutan. Kalau kamu murtad, kamu akan dihukum di neraka, akan dilaknat Tuhan. Ini bentuk otoriter di dalam agama. Nah, tetapi kita harus paham kan, itu dilakukan karena agama ini nggak ingin umatnya keluar dari kelompok itu. Nah, kalau agama ini menyadari bahwa agama adalah merupakan alat untuk membangun sebuah kesadaran. Kalau ada orang yang sudah tidak cocok dan dia memeluk agama yang lain, ya biarin aja. Orang itu haknya dia. Ya kalau memang sudah nggak cocok gimana? Ya. Tapi supaya kita tidak ikut-ikutan kan nih. Misal kita sudah paham tentang Pak Agung, sikap-sikap yang bagus seperti tadi, yang tepat seperti tadi. Mulai merintisnya itu dari mana Pak ya? Merintis apa Pak Ben? Ya sebagai kita ini, sebagai orang yang beragama gitu kan.
Merintis untuk tidak menjadi beragama gitu. Ya enggak ya, artinya gini, artinya kan kita juga tidak mengajak orang untuk meyakini satu kepercayaan atau agama tertentu. Atau juga untuk tidak meyakini. Oh enggak, kita juga tidak akan mengajak pada satu apapun juga. Yang kita lakukan ini kan, coba kita berani tidak menantang, bukan menentang ya. Ya, menantang. Menantang pikiran kita sendiri. Menantang pikiran kita sendiri yang sudah meyakini kebenaran-kebenaran versi terdahulu. Bukan menentang. Kalau menentang itu kan negatif kan. Kontra ya. Kontra. Menentang ini kan negatif. Ya. Kalau menantang, kita kan mencoba untuk membedah. Benarkah kebenaran yang saya yakini, kebenaran yang diberikan oleh orang tua, kebenaran yang diberikan oleh buku, oleh kitab, oleh guru, apakah memang betul? Kebenaran itu adalah versi yang saya yakini. Nah, selama ini kan kita takut untuk menantang pikiran kita sendiri. Kita template aja, terima jadi aja ini. Terima jadi dan takut untuk menantang itu. Bahkan yang banyak terjadi adalah menentang. Bukan menantang. Menentang itu kan kemudian mencoba against, mencoba untuk tidak mengikuti aturan yang ada. Mencoba untuk membangkang tanpa mempertanyakan, tanpa menantang pikirannya sendiri. Yang terjadi banyak yang seperti itu, yang akhirnya orang tidak beragama hanya karena dia kecewa dengan agama, bukan karena kesadaran. Akhirnya menjelek-jelekkan. Kembali lagi mundur ya. Kembali lagi mundur dan tujuannya kan bukan itu. Kalau kita mencoba menantang pikiran kita sendiri tentang kebenaran yang pernah kita yakini, kita akan menemukan. Entah itu menemukan bahwa, oh iya, kebenaran yang saya yakini itu adalah versi yang nyaman bagi saya, atau bahkan kemudian menemukan bahwa itu versi yang nggak nyaman. Kalau memang versi yang nggak nyaman, ya cari aja yang nyaman. Perlu garis bawahi Pak, menantang. Menantang. Tidak menentang. Tidak menentang. Apalagi menendang. Ya, apalagi apa ini? Kalau versi Pak Ben pasti agak sedikit mengarah kepada apa tadi? Yang terakhir tadi? Menendang. Nah, yang terakhir apa? Iya. Mengarah ke mantan. Okay. Nah ini kan perlu kita garis bawahi bahwa mau beragama apapun juga, ya silahkan lakukan selama itu membawa kebaikan. Bukan harus, ketika kebaikan-kebaikan dilakukan bisa tidak beragama, orang harus keluar dari agama. Ya enggak juga. Pak, tadi kan Bapak bilang, kalau kita nggak nyaman dengan suatu agama, terus mau pindah, itu kan harus. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang tuh pindah dari agama A ke agama B, kalau ke agama C, dan dia tetap nggak nyaman, itu sebenarnya ada masalah di mana ya Pak? Di agama atau di orangnya? Ya, jadi gini, kalau kita melihat bahwa dengan hal-hal yang banyak, kemudian pasti akan ada friksi kan, friksi tentang kita dengan sesuatu. Misalnya kita tarik dulu tidak urusan dengan agama, dengan pekerjaan. Pekerjaan dengan ini, dia merasa nggak nyaman dengan bosnya, keluar, ganti lagi kan. Masuk pekerjaan yang lain, dia merasa nggak nyaman dengan teman sekerja sekarang, dia keluar, ganti lagi. Dia merasa tidak nyaman dengan sistemnya, dia keluar, dia ganti lagi. Kalau memang itu yang terjadi, yang akan kita pertanyakan adalah, ada apa dengan orang ini? Karena selama kita mencari hal-hal yang semuanya cocok dengan diri kita, itu pasti nggak akan ada. Jadi yang kita perlukan bukan tentang semua hal yang cocok dengan diri kita, tapi bagaimana kita bisa mengatur kita, manajemen diri kita, untuk bisa melihat
apakah satu hal yang saya yakini, contoh agama tadi, itu bisa membawa saya kepada tujuan besar hidup saya atau tidak? Misalnya, saya ikut agama A. Saya cocok sih dengan konsep Tuhan. Tapi saya nggak suka dengan konsep ibadahnya gitu, karena ribet. Keluar kan. Ada nih, yang tidak Ibadah ribet. Saya cocok dengan konsep ibadahnya, karena ibadahnya hanya setahun sekali. Tapi saya nggak cocok dengan sistem. Misalnya sistem itu harus ada pungutan besar gitu. Wah, keluar lagi kan, cari lagi. Wah, ada lagi nih, konsep ibadahnya cocok, nggak ada pungutan, dibayar malah dibayar. Tapi nggak cocok dengan konsep Tuhan. Karena mungkin ya Tuhannya itu ada gambarnya, dan gambarnya itu kayak gambar setan di agama sebelumnya gitu. Tapi itu dianggap Tuhan misalnya. Nggak cocok dengan konsep Tuhannya. Ya, keluar lagi. Nah, sampai kapan? Capek buat gonta-ganti aja Pak ya. Capek karena dia tidak bisa memanajemen dirinya sendiri. Sebetulnya kan yang harus dilakukan adalah manajemen perbedaan. Kita itu punya konflik perbedaan kan di dalam diri kita. Nah, bisa nggak kita memanage tentang perbedaan itu? Nah, yang kemudian kita sinkronkan kan tujuan besar hidup saya apa? Kemudian tujuan besar hidup saya itu cocok dengan agama apa? Kalau toh kemudian cocoknya tidak dengan beragama, ya sah-sah saja. Toh dia bisa menjalankan kebaikan kok, tidak dengan beragama itu. Dan tetap diakui, diperbolehkan, diizinkan tinggal di Indonesia. Tinggal, karena nggak berbuat apa-apa kok. Tidak berbuat kejahatan. Yang terpenting menerapkan konsep ketuhanan tadi. Betul, yang penting menerapkan dan menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama, tetapi dia memprovokasi orang lain untuk tidak bertuhan dan tidak beragama, sehingga orang-orang ini menyerang, menjelekkan, menghina, mengolok-olok orang yang beragama, ini yang salah. Itu yang melanggar konstitusional. Nah, selama keyakinannya tentang apapun, entah itu beragama atau tidak beragama, itu untuk dirinya sendiri, dan dia tahu penerapan tentang berketuhanan yang Maha Esa tadi, sehingga dia menghargai orang, dia menolong orang, berkasih sayang, guyub rukun gitu. Ini nggak ada yang salah. Apa yang salah dengan orang-orang seperti ini? Kalau ranah keyakinannya adalah ranah privasi. Nah, sekali lagi kan yang bikin kita kacau kalau ada provokasi. Provokasi untuk mengajak orang meyakini keyakinannya untuk menyerang keyakinan yang lain. Nah, ini kan membenturkan. Itu sudah menyalahi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau yang dilakukan kebaikan, malah kemudian bisa saling bantu, saling support, jadi salahnya di mana? Kan nggak ada salahnya kan? Ya. Nah, kemudian ada orang yang kewar-kewar ngurusin gitu misalnya. Wah, saya tahu nih Pak Bendo tidak beragama. Kemudian saya ngasih tahu orang-orang sekampung kan. Tahu nggak tuh Bendo tuh nggak beragama tuh. Kita serang aja. Nggak bertuhan lagi. Nggak bertuhan dia, sudah nggak beragama, nggak bertuhan gitu. Kita serang aja rumahnya, kita bakar gitu. Nah, yang salah siapa ini? Yang tidak berketuhanan yang Maha Esa yang mana coba? Ya. Kan orang-orang yang nyerang ini, Pak Bendot nggak ngapa-ngapain kok. Selama ini malah Pak Bendot melakukan Jumat berkah, bagi-bagi makan, bantu orang yang kekurangan, malah berbuat baik. Rajin kerja bakti. Ya. Kok malah rumahnya dibakar? Menyantuni. Berarti yang tidak berketuhanan ini adalah orang yang seperti Pak Bendot yang tidak bertuhan, atau mereka yang membakar rumah Pak Bendot padahal mereka bertuhan. Iya. Nah,
Ini mungkin yang mesti harus kita lihat secara luas, sehingga kita tidak mempermasalahkan masalah privasi itu. Silahkan permasalahkan masalah privasi apabila dampak dari keyakinan yang berprivasi itu merugikan pihak lain, mencelakakan pihak lain, mengganggu ketenangan pihak lain. Ya. Okay. Jadi mantap, maksudnya mantap ngopi Pak Ken. Nanti kita pikir dulu kopinya seperti apa. Tapi ada Bunda mau nambahin soalnya. Iya, mau nanya nih Pak. Tadi kan disebutkan bahwa di undang-undang kan disebutkan bahwa negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Iya. Nah, menurut pendapat Bapak, kenapa untuk beberapa agama itu seperti dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah? Ya, sebetulnya yang mempersulit ini stigma masyarakat kan, bukan pemerintah. Jadi ketika satu masyarakat mempunyai norma sendiri dalam masyarakatnya, ini yang bagi pemerintah juga akan sangat sulit sekali untuk menegakkan kebebasan tadi. Karena di dalam satu masyarakat ketika dia sudah meyakini satu hukum sendiri, walaupun itu tidak konstitusional, gitu, ini yang mesti kita cari dengan pandangan yang lebih luas. Misalnya gini ya. Saya punya kampung dan saya adalah ketua kampung. Dari awal, kampung saya ini adalah kampung yang fanatik dengan agama tertentu. Otomatis saya menerapkan peraturan sesuai dengan norma, bukan peraturan pemerintah kan, norma yang ada di situ kan. Nah, kalau memang sudah tahu bahwa peraturan adat atau peraturan norma setempat itu tidak ada rumah ibadah lain di situ, ya ini yang menjadi sulit. Kalau saya akan memilih tidak mendirikan rumah ibadah di situ. Karena ini stigma, kan ini norma, walaupun pemerintah kemudian menjamin. Nah, sekarang kan tugasnya bagaimana pemerintah bisa mengedukasi sehingga masyarakat yang seperti ini sadar. Iya, perlu waktu Pak ya. Iya. Perlu waktu. Pelan-pelan mungkin. Ya. Itu PR besar. Yang itu tadi kan masalahnya di situ. Masalahnya adalah ketika satu masyarakat berkembang dari awal memang. Kan kita lihat ya. Ada satu kampung yang dari awal memang tidak ada rumah ibadah lain selain satu rumah ibadah. Ada kan? Tapi kemudian ada orang yang maksa dengan alasan tadi bahwa kebebasan mendirikan rumah ibadah. Memang betul. Kebebasan mendirikan rumah ibadah. Tetapi ketika satu masyarakat masih kolot dengan itu, ya sebaiknya kita pelan-pelan. Nah, Pak, kalau di wilayah itu yang agama berbedanya itu makin berkembang kan untuk rumah ibadah, Pak. Jadi, betul. Kalau memang sudah berkembang dan memang sudah tidak dari awal menjadi seperti itu, ya no problem juga. Ya, tapi maksudnya masih tetap ditolak gitu. Ditolak. Ya. Ini yang kadang mesti harus kita sadari bareng-bareng ya. Kita harus sadari bersama-sama. Gitu. Kadangkala ya tidak sepenuh mutlak salah. Orang yang menolak itu tidak sepenuhnya salah kan. Karena memang dari awal normanya seperti itu. Itu bukan peraturan pemerintah ya, ini norma stigma masyarakatnya. Kesepakatan lokal lah. Kesepakatan ketua-ketua adat gitu misalnya. Berarti adat lagi, Pak. Betul. Kalau memang kita lihat seperti itu ya nggak usah maksa. Kalau saya nggak usah maksa. Pelan-pelan. Karena itu kesadaran masyarakat kan susah kita mau ngomong tentang itu kan. Jadi sering ada konflik itu kan karena itu. Betul, ya karena itu. Karena dua-duanya kan punya ego. Dua-duanya betul kan? Yang satu mempertahankan adat, yang satu mempertahankan kebebasan. Nah, kita mau lihat dari sisi mana? Dua-duanya benar kok. Nah, kalau dua-duanya benar, kemudian dibenturkan, kan ini nggak selesai-selesai.
berebut kebenaran Kembali jadi. pada yang tadi Pak Iya. ya, harus pihak berwenang yang Iya, mengedukasi. harus berani untuk menegakkan Iya. hukum secara apa namanya? Oh, tegas gitu. Secara tegas. Sebetulnya kan kalau walaupun itu adalah norma yang dianut yang masih kolot, tapi kemudian ketika hukum itu ditegakkan secara tegas, ya pasti mengikuti hukum yang lebih tinggi lah. Tapi kadang-kala kan hukum konstitusional ini kalah dengan hukum adat. Iya. Sebenarnya bukan kalah lah, untuk meminimalisir Nah, kegaduhan. betul. Itu yang mesti harus kita lihat lagi kan. Untuk meminimalisir kegaduhan, untuk Ya, memang tetap perlu kearifan ya memang ya. ya, ya, Dan seharusnya orang yang beragama ya penuh kearifan itu, Pak. seharusnya. Tindakannya, ucapannya, Ya. itu semuanya harus Ya. gitu ya. Kalau saya bayangin jadi rame loh Pak Ben. Rame itu gini, maksudnya bukan rame cekcok ya. Komplek itu rame loh. Misalnya di sini ada tempat peribadatan A. Pada saat seremonial ibadahnya kan dia mengeluarkan pengumuman kan. Jam 12 misalnya. Kemudian tempat ini jam 3 sore. Tempat ini jam 5 sore gitu kan. Dengan agama berbeda-beda. Yang ini malam gitu kan. Dalam satu hari itu rame. Malah hidup ya. Kalau dalam satu komplek itu ada 5 tempat beribadah dan 5-5-nya punya jam sendiri-sendiri untuk memberikan pengumuman, kan tiap hari rame itu ganti-ganti kan. Di sana ada kemungkinan potensi ekonomi berkembang, Pak ya. Pedagang-pedagang hidup di situ. Oh iya, hari Minggu di sini, gitu. Iya. Hari Jumat di sini, hari Selasa di sini, hari Kliwon di sini. Ya, ke depannya mungkin, Pak ya. Ya, dan ada satu masyarakat yang menginginkan ketenangan kan. Karena mereka banyak juga yang mencari pemukiman yang terhindar dari hiruk pikuk semacam itu. Ya karena keinginan masyarakat banyak. Yang satu ingin tenang, yang satu rame nggak apa-apa, yang satu ingin seragam. Wow, jadi macam-macam. Ya, begitulah keunikan di negara kita. Betul, yang itu yang nggak bisa dipaksakan dan kita masih harus melihat konteksnya. Kalau memang belum bisa dipaksakan ya sebaiknya tidak kita paksakan. Karena menghindari konflik yang lebih dalam tadi. Kecuali hukum memang bisa ditegakkan secara tegas. PR tuh, Pak. PR bagi pemerintahan baru nanti. Sudah terpilih belum Pak Ben? Nah, itu dia. Belum ya? Belum Pak. Tanggal 20 diumumkan. Tanggal 20 ya? Masih jadi masih ya, tapi tidak-tidak udah ada gambaran ya. proses belum. Ya. Belum ya. Ya, Nanti walaupun- biar KPU yang Iya, iya. sabar. Sebaiknya kan ini kan masa tenang kan. Iya. Ya kita tunggu aja lah pengumuman Tapi resmi. kitanya nggak tenang gimana Pak? Dari kalu. Nah, itu kan karena pasti provokasi kan. Nah, Saya nggak tenang Pak. provokasi. Jangan buka WA grup. Rame itu kayaknya topiknya Ngopi, hari Pak Ben, ini ya. ngopi. Aduh, Biar tenang. oke. Biar tenang.